Kebohongan Indonesia Video 3 dari 5 seruan kepada rakyat Nusantara, ketika generasi masa lalu dipaksa melupakan jati diri, dan generasi hari ini dicekoki sejarah palsu, maka tugas kita bukan lagi sekadar membuka buku, tapi membuka luka yang ditutupi selama puluhan tahun. Dokumen ini lahir dari keberanian, dari amarah, dari tekad untuk tidak tunduk lagi pada cerita palsu buatan penjajah dan pewarisnya. Dan kini, kepada cerdik pandai, pemikir, penggerak, penjaga warisan bangsa, kami menyeru, bangkitlah. Jangan biarkan kecerdikan kalian dipakai melayani penjajah baru. Saatnya gunakan akal, ilmu, dan hati untuk membongkar kepalsuan yang diwariskan kepada kita. Tidak ada lagi ruang untuk diam, diam berarti ikut menanggung kebohongan. Dokumen ini lahir dari keberanian, dari amarah, dari cinta pada kebenaran. Setiap kalimat adalah martil yang menghantam dinding penipuan negara. Setiap paragraf adalah langkah bangsa-bangsa Nusantara untuk merebut kembali sejarah mereka yang dicuri. 21. Sejarah lokal dihapus dan disamakan demi proyek narasi palsu Indonesia. Kurikulum pendidikan tidak mencantumkan sejarah Kerajaan Aceh, Tidore, Bon, Kutai, atau Papua sebagai entitas berdaulat. Semua disamakan dalam narasi Jawa sentris. Anak-anak bangsa tidak diajarkan bahasa ibunya sendiri, melainkan bahasa pemaksa yang disebut bahasa Indonesia. Tokoh lokal dijadikan pelengkap cerita nasional, bukan subjek utama sejarah daerahnya sendiri. Referensi: Laporan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, CERD, 2022. Buku Teks Sejarah Nasional Indonesia, Depdikbud, dikritik oleh sejarawan UI dan UGM. 22. Islam, Kristen, dan agama-agama lokal diperalat untuk mendukung kekuasaan, bukan kebenaran. Pemerintah memaksakan Pancasila sebagai tafsir tunggal atas keimanan, padahal tiap bangsa punya cara sendiri menyembah Tuhan. Ulama dan pendeta yang kritis dibungkam, dipenjara, atau dibunuh. Sebaliknya, tokoh agama yang tunduk diberi jabatan dan fasilitas. Agama dijadikan alat politik, bukan alat pembebasan. Referensi: Laporan Kontras dan Wahid Institute. Buku Agama dan Kekuasaan di Indonesia, Gatra, 2021. 23. Korban dari penjajahan Indonesia tidak hanya manusia, tapi juga hutan, laut, dan tanah. Papua kehilangan jutaan hektar hutan akibat tambang Freeport dan MIFAE. Kalimantan terbakar setiap musim kemarau karena korporasi sawit. Laut Natuna dan Arafura diburu kapal-kapal asing karena pemerintah gagal menjaga. Rakyat adat terusir dari lahan mereka demi proyek IKN. Referensi: Greenpeace Indonesia, 2023. Walhi Nasional, Jatam, Jaringan Advokasi Tambang. 24. Indonesia membungkam pemilik tanah, memberi suara pada pemilik modal. Konflik agraria mencapai lebih dari 2.000 kasus dalam 5 tahun terakhir. Banyak petani dan nelayan dibunuh, dikriminalisasi, atau kehilangan mata pencaharian karena proyek nasional. UU seperti Omnibus Law dan IKN dibuat tanpa mendengar suara rakyat terdampak. Referensi: Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, Laporan 2023. Riset Elsam dan LBH Jakarta. 25. Rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu, setelah itu dibuang dan dilupakan. Janji kampanye tidak pernah ditepati. Wakil rakyat tidak turun ke daerah, mereka sibuk bermain proyek dan berpolitik dinasti. Rakyat hanya jadi angka statistik, bukan subjek kekuasaan. Referensi: Laporan Litbang Kompas, Kepercayaan Rakyat Terhadap DPR dan Presiden, 2023. Indikator Politik Indonesia, 26. Kemerdekaan yang diperingati hanyalah seremoni palsu tanpa keadilan sejati. Tanggal 17 Agustus dijadikan simbol nasionalisme, padahal di hari itu banyak rakyat masih tertindas, tidak merdeka secara ekonomi, budaya, hukum, dan martabat. Tidak ada pengakuan terhadap sejarah lokal. Rakyat Aceh, Papua, Maluku, dan lainnya tidak pernah ikut serta dalam perundingan kemerdekaan. Peringatan kemerdekaan hanya digunakan sebagai alat kampanye dan pengalihan isu oleh pemerintah. Referensi: Historika, Dokumen KMB dan Pengingkaran Hak Daerah, 2020. Arsip KAA dan Deklarasi Juanda. 27. Indonesia menjadikan militer sebagai pelindung elit, bukan pelindung rakyat. TNI dan Polri lebih sering mengamankan tambang, pabrik sawit,
dan proyek strategis daripada melindungi masyarakat dari bencana atau konflik. Ribuan pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat militer belum pernah diadili secara transparan. Panglima-panglima besar justru naik jabatan dan mendapat posisi politik, bukan hukuman. Referensi: Laporan Komnas HAM, tahun 1999 sampai tahun 2023. Data Kontras, Ajar, Tapol, Amnesty International. 28. Orang miskin dijadikan sasaran program, bukan subjek kebijakan. Bansos dan BLT hanya diberikan menjelang pemilu atau saat citra penguasa merosot. Banyak program seperti BPNT, KIS, atau KIP tidak tepat sasaran karena korupsi aparat desa dan pendataan fiktif. Kemiskinan dijadikan alat politik, bukan masalah yang ingin diselesaikan. Referensi: Laporan BPK dan KPK tentang distribusi bansos tahun 2020 sampai tahun 2023. Indonesia Corruption Watch, ICW. 29. Pengadilan bukan tempat mencari keadilan, tapi pasar untuk kekuasaan dan uang. Banyak hakim menerima suap, pengacara bermain dua kaki, dan jaksa tunduk pada kekuasaan. Rakyat kecil sering kalah karena tidak mampu membayar biaya perkara. Vonis ringan untuk koruptor dan vonis berat untuk pembela rakyat menjadi pemandangan umum. Referensi: Laporan Komisi Yudisial, ICW, LBH Jakarta. Investigasi Tempo dan Tirto, mafia peradilan di balik jubah hitam. 30. Sistem pendidikan hanya mencetak buruh, bukan pemimpin merdeka. Kurikulum didesain untuk patuh, bukan berpikir kritis. Anak diajarkan menghafal Pancasila, bukan mempertanyakan ketidakadilan. Bahasa lokal dan sejarah daerah dihapus dari pelajaran. Pendidikan tinggi dikomersialisasi. Hanya orang kaya yang bisa mengakses kampus berkualitas. Referensi: Analisa KP3I, Kemendikbudristek. Data LTMPT, BEMSI, dan Cakrawala Pendidikan. Penutup untuk dokumen ketiga. Jika mereka berpikir bahwa kebohongan dapat bertahan selamanya, maka hari ini kita buktikan bahwa mereka salah besar. Rakyat yang sadar adalah badai, dan badai tidak bisa dihentikan. Dokumen ini bukan penutup, tetapi pembuka jalan. Jalan untuk pembebasan, untuk perhitungan, dan untuk kebangkitan bangsa-bangsa yang selama ini ditenggelamkan oleh narasi Jakarta. Kebenaran yang telah dibangkitkan tidak akan pernah mati lagi. Dan kepada TNI dan Polri, ingatkan dirimu pada sumpahmu. Kalian bukan prajurit untuk melindungi kursi penguasa, bukan tameng korporasi, bukan alat penjajah baru. Kalian bersumpah untuk melindungi rakyat. Jika tangan kalian pernah dipaksa menekan rakyat, maka saat ini adalah waktunya menarik garis, berpihaklah pada manusia yang kalian lindungi, bukan pada kekuasaan yang menindas mereka. Firman Allah tentang hukuman bagi pembunuh orang beriman, Surah An-Nisa ayat 93, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Dan sabda Rasulullah SAW, hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hari, Nasai, inilah peringatan yang tidak dapat ditawar. Membunuh orang beriman bukan sekadar dosa, itu pintu murka Allah yang paling besar. Ini adalah kewajiban. Jika kamu memilih diam ketika kezaliman merajalela, itu berarti kamu rela menjadi bagian dari zalim itu sendiri. Jika kalian tahu kebenaran lalu tetap memilih berdiri di pihak kebohongan, maka itu bukan lagi tugas negara, itu adalah pilihan pribadi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.